Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau jamaah mau memelihara malam, jangan lupa dikasih makan di saat pagi. Kalau wado ibu nan minta menjawab salam, kemungkinan lakinya babini sekali lagi. Amin berjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak ibu takut kehilangan laki, ya bu. Yo pak, tak jadi pak bini cik lagi. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat allazi ahlil fadaili wal karamat. Asyhadu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nan sama-sama kita hormati pengurus musajid surau Galang. Dan sama-sama kita hormati para alim dan ulama. Dan sama-sama kita hormati pejabat ko ado ko indah-indah baah. Dan sama-sama kita hormati tokoh masyarakat, tokoh adat. Salwalah awak nan hadir iko, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang awak kasadonyo dimudahkan rezeki oleh Allah. Amin ya rabbal. Dipanjangkan umur oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Tapi kok lama ibadah ini tak bangun tak capek semati seketika. Baan apa awak kasadonyo lai sehat. Badan lai sehat bu. Hati lai sehat. Dompet lai sehat. Allah. Badan lai sehat, alhamdulillah Ustaz. Hati lai sehat, alhamdulillah Ustaz. Dompet lai sehat, innalillah Ustaz. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa kita mesti bersyukur kepada Allah? Kalau tak ada nikmat Allah, pasti jamaah tak akan datang ke masjid. Kalau tak ada rahmat Allah, pasti awak tak bisa melangkah ke masjid. Kalau tak ada rahmat Allah, pasti tak sarani iko orang nan datang. Maka nikmat nan paling kadang dari nan kadang. Kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi adalah nikmat kesehatan dan nikmat iman. Kenapa nikmat kesehatan dan nikmat iman? Kalau orang tak beriman tapi nyo sehat, kira-kira lain kamu saji? Tidak. Orang beriman tapi tak sehat, kira-kira lain bisa kamu saji? Tidak. Maka nikmat kesehatan yang ada di dalam diri awak dan nikmat iman yang menggerakkan hati menuju masjid. Tali azan berkumandang, hayya 'alas salat. Cek muazzin di masjid langsung bergegas ambil wudhu, ambil kendaraan, baik ke masjid. Maka itulah ketika hati bergetar, ketika hati tersentuh ketika menyebut
dalam diri awak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah agar disampaikan kepada junjungan umat manusia, yakni Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabiyallah, man shalla alayya salatan, barang siapa dan bersolawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, mendapatkan 10 berkah kebaikan, wa khubbas anhu sayyi'at, Allah ampunkan 10 silap salah dosa dan dilakukan, wa rafi'at lahu asyara darajat, Allah naikkan 10 tingkat derajat kemuliaan bagi orang-orang yang menyampaikan salawat dan salam kepada Rasulullah. Ustaz, itu baru sekali ya. Kami 1000 kali sehari ya. Ada yang bersalawat 1000 kali sehari. Tidak betul. Mungkin ada cuma diambil sedak dana ke situ. Apa kecek Syekh Ali Jum'ah, ulama ahli hadis dari Mesir. Andaikan ada orang yang berselawat dalam sehari sebanyak 1000 kali, maka ketika sakaratul maut tiba, ketika malaikat datang mencabut nyawanya, ketika itu malaikat mengepakkan sayap dan sebelah kanan dan awak menjadi sampai dalam sarunggo. Tu kecek Syekh Ali Jum'ah. Barakallah, terima kasih ya. Tapi salahnya tidak nak gading dan manta kan. Sampai malu cerita tadi. Apa kalau lah bahasa tak gading itu hilang paham Allah. Jangan kemana-mana, akan kita lanjutkan setelah yang satu ini iklan. Iku acara ko diliput, direkam, iku akan diupload di channel Ustaz Maulana Official. TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, jangan lupa di follow, jangan lupa di subscribe. Ikut iklan dulu ya. Angin rupanya. Walaupun cuma air putih yang aku minum, tapi tetap terasa manis, walaupun tidak manta anak gading. Apalah tema ceramah malam kini? Tema ceramah diakhiri panitia malam hari kini adalah yaitu orang yang rugi di bulan Ramadan. Iya itu, Pak. Iya kalau tidak salah. Orang yang paling rugi di bulan Ramadan, orang yang paling sia-sia di bulan Ramadan adalah orang yang hidup di bulan Ramadan tapi tidak mau mengamalkan amalan di bulan Ramadan. Orang yang pernah ada, orang yang pernah hidup tapi tak pernah beramal amalan bulan Ramadan. Apa amalan bulan Ramadan itu? Kalau amalannya malah man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang menghidupkan malam bulan Ramadan, siapa yang merapikan masjid di malam bulan Ramadan, maka akan Allah ampunkan dosanya yang telah berlalu. Itu dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kini memang rame masjid di mana penuh musaji, di tempat lain penuh melimpah ruah. Masaji awak semelimpah ruah malam hari kini. Tapi apakah tetap sampai akhir sarami iko atau tidak? Lai siap sarami iko dari awal sampai akhir, Pak. Insya Allah kau tidak, Pak. Tidak diampunkan Allah dosa. Karena janji Nabi Muhammad tadi, siapa yang menghidupkan malam bulan Ramadan, siapa yang
di situ. Di tempat-tempat lain. Apa banyak kau di mana nado bukan di situ. Jadi ketika lah datang ke masjid, lah mulai salat tarawih. Allahu Akbar. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Yasin. Kau lah mulai kode-kode kawan di belakang kau. Tengok nak kau. Tengok dia. Kecik dia sekolah imam pelamu pada musajid kau. Ajak di masjid lain buat solat ni. Akhirnya apa? Kacau sembahyang nak imam pelamu. Rupanya pas kacau. Yasin. Allahu Akbar. Rupanya itu saya tak tahu. Jadi apa akhirnya lain? Akhirnya pindah ke masjid lain. Deklah kawan kode-kode di samping. Besok pindah selang masjid lain dia. Besok pindah di masjid sebelah. Jadi pindah suat imam lamu. Rupanya baru pas pindah di masjid sebelah. Rupanya jadwal imam yang di Singkau malam kini pindah dia ke situ besok. Akhirnya apa? Nak jadi sembahyang tarawih. Usah selalu musajid dan imam itu saya kecil jemaah. Maka kalau imam panjang, imam yang siapapun imamnya ringankan solatnya. Kalau apa? Kalau sujudnya lama, kalau sujudnya kadang-kadang ada jamaah pun rasa sakit panjang kepala, akhirnya apa? Bisa ada pingsan di situ. Akhirnya apa? Naik darah tingginya. Maka tak perlu panjang-panjang. Tapi Ustaz, ya kan ada dalam hadis Nabi itu, akrabu ma yakunu min rabbih fa huwa sajid. Orang nan paling mulia, orang nan paling dicintai oleh Allah bukan orang nan rajin bolak-balik ke Makkah ke Baitullah, tapi orang nan paling mulia itu adalah orang nan dake dalam sujud terakhirnya ia berdoa. Orang yang berdoa ketika sujud terakhir solatnya itu orang yang paling dicintai Allah. Begitu maha adilnya Allah. Andaikan orang yang paling mulia di hadapan Allah, orang yang bolak-balik ke Makkah ke Baitullah itu berarti yang mulia orang kaya, orang miskin tidak. Tapi Allah itu maha adil. Di mana tak adilnya Allah? Baik di Makkah, baik di Madinah, baik di masjid, baik di rumah, bisa orang bersujud dan bisa orang berdoa dalam sujud terakhir solatnya. Maka berbanyak berdoa dalam sujud terakhir solat kita. Tapi jangan dibuat ketika berjamaah heboh orang agak di awak bego. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapa orang-orang yang rugi di bulan Ramadan itu? Nan pertama tadilah aku sampaikan, orang yang ada di bulan Ramadan tapi tidak mau menghidupkan amalan-amalan di bulan Ramadan. Nan kedua, baru 5 balik ini. Jadi 25 menit kan? Nan kedua, orang yang ada di bulan Ramadan tapi tak mau meramaikan masjid dan menghidupkan malam bulan Ramadan. Itulah orang yang paling rugi. Itulah orang yang paling mubazir. Nan ketiga, iko awak hidup di tengah kota, awak hidup di kota yang rapi, masjid rancak indah. Tapi apa no tapinya? Apa tapinya? Tapi awak indah mau bersedekah, padahal kita kaya, padahal kita sukses, padahal setiap hari naik oto yang mewah. Tadi dah disampaikan oleh pengurus masjid apa namanya tadi? Masjid Jami. Dah disampaikan, iko masjid yang saraja, iko sakadang iko dalam keadaan terhutang. Maka yang kaya, yang sukses, yang banyak pitinya, tolonglah masjid iko. Man bana masjidan, siapa yang membangun masjid, siapa yang membantu masjid, banallahu islahu baitan fil jannah. Allah bangunkan satu istana baginya di dalam surga. Maka saraja
cuma cek naik sampan, apa sangko naik sampan kok yang kancang bantu-bantu di pantai itu. Rupanya baru pas naik sampan dogo. Lah naik sampan, rupanya ada kampung kene, orang situ menyambut kemudian batang air. Sampai di situ, aku tanya, aku cari tahu lah. Aku cerita sama pengurus masjid, ustaz dia. Itu apa yang duduk dari tiang itu kecil? Apa tu Pak? Itulah yang membangun masjid yang ada di seputaran kampung kecamatan itu kecil. Apa usahanya Pak? Ini tak ada usaha ya. Ini hanya usahanya ketek-ketek di batang air, usahanya hanya pendulang amin. Tapi satu ada masjid yang di situ ini membangun. Tambang ketek hanya penghasilan kecil pengurus masjid itu tak iya tak tidak. Aku ragu lah kalau tambang amin kemana orang yang miskin kan? Tapi dari tambang aminnya yang ketek-ketek itu ya dibangunnya masjid, ada masjid dan bolong ini bangun. Lalu akhirnya Allah mudahkan rezekinya. Orang lain tak ada membantu itu Pak, bilang tidak. Orang lain itulah diambilnya amin dari dalam tanah air itu, lalu diambilnya amin dari dalam tanah itu, dimakan sendiri akhirnya apa? Dimiskinkan Allah. Terus story kisah nyata, tapi ada orang yang menambang dalam batang air, tapi dari hasil tambangnya itu disedekahkan, akhirnya kembang harta. Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Allah akan mengganti berkali lipat orang yang mau bersedekah, orang yang dia membantu masjid, orang yang dia menolong orang-orang miskin. Maka salurkan rezeki kita. Seandainya ada awak yang pilih hari ini, orang tanpa yang pilih, pilih karya malapi. Tahu pilih karya malapi? Orang pilih karya malapi musuh hati. Seandainya berhitung awak dengan harta awak ini, kalau kira-kira Allah berhitung besok kira-kira awak berhitung awak dengan rezeki yang awak miliki hari ini, kalau seandainya Allah berhitung besok dengan kita bagaimana? Maka jangan pernah berhitung dengan Allah, jangan pernah berhitung dengan Tuhan, jangan pernah berhitung dengan agama. Andaikan awak berhitung kepada Allah, Allah akan berhitung juga dengan kita. Allah akan pelit juga dengan kita. Ditahannya rezeki kita. Makanya orang-orang kaya, orang-orang yang sukses itu sukanya berbagi, suka menyalurkan rezekinya, sukanya makan fakir miskin, membantu masjid. Alah, habis waktu pun. Tinggal 3 minit lagi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada ibu-ibu yang mengadu. Usah-usah dia. Kami lainnya bersedekah ya. Kami lainnya membantu masjid Ustaz. Kami lainnya untuk menolong orang-orang yang susah ya. Tapi masalahnya ya, tak kuliah dek laki kami bersedekah ya. Seandainya ada apa yang tak membolehkan ibu sedekah, tak mengizinkan ibu berpuasa, tak mengizinkan ibu berbuat baik, tak mengizinkan ibu beramal soleh, kira-kira dan salah apa-apa ibu? Hah? Aku hilang sejawabannya Pak. Seandainya ada orang yang ibu yang dia bersedekah tak boleh dek lagi, ibu yang beramal tak boleh, ibu yang berbuat baik tak boleh, ibu yang dia bersedekah tak boleh, kira-kira dan salah ibu atau apa? Hah? Ibu dan salah. Seandainya ada orang dan tak boleh dek lagi dia bersedekah dan salah ibu. Seandainya ada lagi ibu dan tak boleh sembahyang sunnah dek lagi dan salah ibu. Seandainya ada ibu yang tak boleh bawa elok dek lagi dan salah ibu. Apa ibu senang salah dia? Salah pilih laki. Iyo kan tu? Iyo kecil ibu tu Pak. Apa nak kemadu-adu? Cuma masuk-masuk sesekepek.
Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah kajian kita pada malam hari ini. Alah pas 20 menit ambo tausiah. Kira-kira nan ambo sampaikan iko lain paham jamaah sadonyo. Lain. Ambo orangnya terukur. Ambo ceramah hanya berpoin-poin ambo sampaikan. Setelah itu dalam poin yang ambo sampaikan, ambo batasi waktunya 25 menit. Walaupun di mana selama Ramadan kalau tausiah, tetap hanya 25 menit, tidak lebih. Kenapa? Karena ada sebuah penyakit. Penyakit itu namanya insomnia. Tahu apa insomnia? Penyakit insomnia apa tak bisa lalu. Akhirnya apa? Akhirnya dia tak bisa lalu. Baru ke rumah sakit Ahmad Mukhtar. Lapai ke situ basuh dokter. Pak dokter, yo, ambolah sebulan tak lalu Pak dokter. Sudah itu Pak solusinya lagi. Minum ekobeknya bu dan banyak-banyak pikiran kecil dokter. Jadi Pak dokter, lah sebulan doi tak lalu. Akhirnya baru pulang ke rumah sakit utama di Bukit Tinggi. Pak dokter, yo menemui psikiater kok. Pak dokter, yo apalah 2 bulan tak lalu Pak dokter. Apa solusinya Pak dokter? Minum ekobek ya bu, Pak. Beko insyaallah lalu. Tidak jo lalu pas diminum. Akhirnya apa? Diminum antimo sakarwa. Tidak jo lalu. Akhirnya datang mencari ustaz yo. Apalah 6 bulan pun tak lalu ya apa solusinya leh. Anak muda itu kecil usah. Tak usah pusing-pusing, tak usah khawatir. Ubeknya simpel, mudah, sederhana, gratis. Tertariklah dia menyambut gratis tu kan. Datang siapa jam 2 balik hari Jumat kamu saji atau datang apa mendengarkan apa pengajian. Alun ne usah naik ke mimbar tulah lama karuan kawan di belakang. Makanya aku nak niyo lama-lama ceramah. Kenapa? Karena beko tambah lama lalu kanti dia. Setelah itu lah tak bisa je lalu leh. Iko kan kalau di masjid ko kan sampai awak terkantu ya lalu. Yo. Bahkan orang sakitkan lama lalu talumpui ke sejadah. Akhirnya baru pas talumpui pas serak-serak aja di rumah. Pasera umur karpet masjid. Makanya aku tahu siapa nak dia panjang-panjang supaya jamaah ikut tak lalu, supaya jamaah ikut tak bosan. Makanya cukup 25 menit kebersamaan. Itulah pengajian kita pada malam hari ini. Apa hikmah yang bisa kita ambil? Nan patamu berbanyak solawat. Nan kedua, orang nan rugi atau di bulan Ramadan, orang yang paling rugi iluit di bulan Ramadan tapi tak mau beramal. Nan kedua, nan ketiga, menghidupkan malam bulan Ramadan. Nan keempat, bersedekah. Itulah 4 poin yang aku sampaikan. Terima kasih segala